Dari Pak Kadarsa ini ada visi misi terbaru nggak Pak untuk memimpin di periode Bapak ini? Mungkin bisa sedikit cerita Pak. Ya, jadi betul ketika tanggal 15 Januari tahun 2015 saya dilantik, saya saat itu menyatakan bahwa ITB akan saya bawa bergerak dari Research University menuju Entrepreneurial University. Entrepreneurial University, kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya, dulu tahun 1200-an ketika universitas pertama kali dibangun di Eropa, itu kan orang percaya bahwa yang berasal dari perguruan tinggi dari universitas itu yang paling benar saat itu, sehingga yang ngajar tuh hanya para filosof. Tapi waktu berjalan, kemudian dekat tahun 1800-an, ada orang Jerman yang namanya Wilhelm von Humboldt. Dia mengatakan kebenaran dari kampus itu bisa terkoreksi oleh fenomena alam, sehingga muncul yang disebut dengan harus eksplorasi alam, muncullah Research University. Kalau tadi yang 1200-an baru teaching and learning, orang hanya belajar saja dari kampus. Tapi ketika setelah masuk yang generasi kedua, Research University, orang harus mengeksplor alam, harus melakukan riset. Maka muncul bukan lagi teaching and learning, tetapi Research University. Nah, waktu berkembang terus, akhirnya menjelang tahun 90, 2000, masyarakat pun bertanya-tanya, kalau Anda melakukan riset, lalu mana hasilnya buat kami? Maka muncullah Entrepreneurial University, bahwa apa yang kita teliti itu, ya sebagian itu mestinya ada yang bisa kita teruskan untuk memberikan nilai tambah ekonomi maupun sosial ke masyarakat, sehingga muncul inovasi, paten, royalti, dan produk industri. Tapi Entrepreneurial University bukan berarti meninggalkan teaching and learning, bukan meninggalkan research, tetapi harus memperkuat. Sehingga ada 3 syarat Entrepreneurial University itu. Yang pertama harus excellent in teaching and learning, harus dipertahankan. Yang kedua excellent dalam research, penelitiannya harus bagus. Yang ketiga excellent in innovation, inovasinya, entrepreneurnya harus bagus. Maka ada 3 output dari Entrepreneurial University. Yang pertama adalah para profesional, para employee, yaitu orang yang siap bekerja, mengabdikan pengetahuan dan keterampilannya. Dan ini jumlahnya akan paling banyak. Output yang kedua adalah para peneliti, orang yang mengembangkan ilmu pengetahuan, jumlahnya akan lebih sedikit daripada yang pertama. Yang ketiga paling sedikit yaitu para entrepreneur, yaitu orang yang menciptakan lapangan kerja. Nah, khusus yang para peneliti, para pengembang ilmu ini penting. Kenapa? Karena suatu bangsa akan dihormati oleh bangsa lain di dunia kalau ilmu pengetahuannya berkembang. Nah, si para peneliti ini yang bertugas. Dalam rangka excellent in teaching and learning, kita punya suatu program. Yang pertama, kita harus menjaminkan mutu kepada 2, yaitu Badan Akreditasi Nasional dan juga Lembaga Akreditasi Internasional. Alhamdulillah untuk yang nasional kita yang dapat akreditasi A sudah angkanya 80%-an dari total yang ada. Alhamdulillah. Tapi yang internasional kita punya program bahwa semua program studi S1 di akhir 2019 harus semuanya terakreditasi secara internasional. Ini adalah program untuk memperkuat excellent in teaching and learning. Yang internasional itu punya 3 tujuan. Yang pertama, mendapatkan pengakuan internasional kepada para lulusannya dan juga institusi. Yang kedua, untuk menjalankan dan untuk menempuh standar kualitas internasional supaya bangsa kita tetap disejajarkan dengan bangsa lain, terutama para lulusannya.
Yang ketiga ada untuk continuous improvement. Kenapa? Ketika kita diakreditasi itu ada suatu perbaikan yang harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Ini 3 tujuan utama. Jadi dengan demikian maka program pertama alhamdulillah saat ini dari 49 program studi S1 sudah 25 yang terakreditasi internasional. Dan kita akan lengkapi sampai akhir 2019 semua program S1 harus terakreditasi internasional. Nah ini program pertama dalam Entrepreneurial University. Pertama adalah pendanaan mengajukan proposal ke Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi untuk ikut dalam hibah. Alhamdulillah banyak yang mendapatkannya. Yang kedua kita kerjasama dengan industri. Mereka punya problem apa, kita bawa ke kampus, kita teliti, hasilnya dibalikan ke sana. Yang ketiga dari ITB sendiri kita siapkan sejumlah dana. Tahun ini saya tambah 50 miliar. Persisnya 49,5 miliar untuk menggerakkan 1.400 dosen supaya mereka semuanya semangat meneliti. Karena di dalam menjalankan penelitian ini kita ITB membuat kelompok keahlian yang jumlahnya 99, 100 kurang 1. 99. Ada kelompok keahlian energi, pangan, lalu maritim, climate change, elektronik dan lain-lain. Lalu kita juga ikut program unggulan dari pemerintah yang namanya PUI, Program Unggulan IPTEK yang didanai oleh Kementerian Ristek Dikti. Dan alhamdulillah di negeri ini ada 21 PUI, Pusat Unggulan IPTEK, 4 diantaranya diberikan pada ITB. Ada yang pertama mikroelektronik, yang kedua teknologi pertahanan keamanan, yang ketiga ilmu dan teknologi nanomaterial, lalu yang keempat adalah ini sustainable transport technology. Alhamdulillah yang elektronik sudah bergulir masuk ke inovasi, ke Entrepreneurial University, ke entrepreneurnya. Kenapa? Karena hasil riset ini kita lanjut ke produk industri. Maka kita sudah punya produksi handphone nasional buatan ini ITB yang sudah di launching oleh Pak Menteri Ristek Dikti 3 bulan yang lalu di Cikarang, sedang diproduksi sekarang. Alhamdulillah. Lalu yang kedua juga dari hasil riset ini sudah dilanjutkan ke implementasi inovasi dan entrepreneur tadi, produk katalis kimia. Karena industri kimia itu industri yang paling fundamental yang harus dimajukan. Dan alhamdulillah dengan katalis kimia karya para dosen dan peneliti, kita sudah bisa menghasilkan katalis yang bisa meningkatkan produktivitas kilang minyak, pabrik pupuk, pabrik kimia, meningkat hampir 200%. Itu dari riset yang dilanjutkan ke inovasi. Nah, jadi dari riset sendiri tahun ini tahun yang buat saya sangat fenomenal. Karena angka publikasi internasional menembus di atas 1.000. Yang tadinya 800, 900, sekarang sudah 1.388. Loncatnya bukan main. Alhamdulillah nih kawan-kawan, semangat. Yang ketiga, untuk excellent in innovation and entrepreneurship ini, kita saat ini sejak 2015 saya petakan ada berapa inovator di ITB. 2015, 16, 17 kita punya 76 inovator yang siap untuk launching ke masyarakat. Mungkin pernah dengar ada di koran dimuat yang BTS tapi terbang untuk menara telekomunikasi pakai balon. Ini tidak ditaruh di tanah tapi terbang. Kenapa terbang? Cita-citanya adalah ingin mengisi daerah-daerah yang blank spot, yang gak punya akses ke BTS tadi, lalu kita isikan di mana. Lalu ada 76 inovator. Nah, lalu dari sisi yang lain, untuk Entrepreneurial University ini kan ada, kita ingin membangun inovator sekaligus langsung masuk ke industri. Kita punya lembaga yang namanya Lembaga
pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Di lembaga ini ada 60 startup company, calon-calon perusahaan. Nah, lalu si lembaga ini kita membuat suatu program yang namanya inkubator bisnis. Jadi si para inovator ini kita bina dari sisi marketing, bisnis, keuangan, termasuk perkuat teknologinya. Supaya apa? Supaya dipertemukan dengan dua pintu. Yang pertama adalah pintu akses ke sumber dana. Yang kedua pintu akses ke market. Kalau market ada dan sumber dana ada, ini bisa jalan ya. Nah, itu di LPIK ini kita punya inkubator bisnis. Lalu juga kita bentuk satu program yang namanya TOP, Technopreneurship Orientation Program. Jadi kita undang para pengusaha, para entrepreneur yang sudah sukses, diminta sharingnya kepada anak-anak muda yang sedang menggarap startup ini. Gimana caranya bikin bisnis plan, caranya marketing, bagaimana caranya supaya nanti manajemennya jalan. Ini di coaching, orang-orang sukses kita undang. Nah, alhamdulillah sudah ada 3 lagi yang masuk, sudah menjadi spin-off company, menjadi perusahaan baru. Dan juga kita didukung oleh banyak pihak. Kementerian Kominfo juga ikut men-backup kita. Lalu itu apa namanya, Lintas Arta juga ikut membantu membangunkan co-working space untuk tempat bekerja para startup company. Lalu juga Kementerian Kominfo memberikan semacam kompetisi bagi yang terbaik akan dikirim ke Amerika, ke Silicon Valley. Silicon Valley. Lalu kita juga kerjasama dengan Plug and Play, itu salah satu startup yang berhasil di Amerika. Dan kita akan dorong terus. Nah, ini program yang kita jalankan, intinya simpel adalah kita ingin menghasilkan 3 jenis lulusan. Pertama tadi yang employee atau profesional yang bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat, bangsa, dan negara. Jumlahnya terbanyak. Yang kedua, para peneliti lebih sedikit, yaitu orang yang mengabdikan diri untuk mengembangkan ilmu supaya negara ini dihargai oleh bangsa lain di dunia. Yang ketiga, inovator dan entrepreneur, jumlahnya paling sedikit. Orang yang siap menciptakan lapangan kerja dan memberi nilai tambah, baik nilai tambah ekonomi maupun sosial. Yang kedua itu adalah inovator, entrepreneur yang basisnya itu inovasi teknologi. Dia membuat produk elektronik misalnya, lalu dijadikan sesuatu yang bisa dipabrikasi, bisa dijual. Ini juga entrepreneur yang sifatnya teknopreneur, karena basisnya inovasi teknologi. Mandiri dia. Tapi yang ketiga, kerjasama dengan industri. Misalkan ada industri mobil, dia punya problem di misalkan salah satu spare part, dikirim ke dia, diteliti, diperbaiki spare part ini kualitasnya, dikirim lagi, pasang di sana, dapat nilai tambah, dapatlah royalti dia. Ini pun entrepreneur tipe yang teknopreneur, tapi yang tidak mandiri, tapi yang kerjasama dengan industri. Yang keempat, sosiopreneur namanya, yaitu orang ini misalnya saja membantu suatu komunitas masyarakat yang tadinya masyarakat itu tidak paham tentang akuntansi, tidak paham cara mempergunakan internet, jadi paham. Kan status sosialnya naik, sosiopreneur. Atau pergi sebuah pedesaan, ada suatu daerah yang terpisah sungai, dibikinkan jembatan, kan ada nilai tambah sosial. Orang bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, 4 ini ingin kita hasilkan juga. Karena kan ITB bukan hanya engineering jurusannya. Ada bisnis manajemen, ada teknik industri, ada seni rupa, desain yang membuat industri kreatif. Yang mungkin basis teknologinya nggak sekental elektronik, tapi dia juga punya kemampuan mengenerate inovasi. Sehingga nilai tambah artistiknya menjadi nilai tambah ekonomi dan sosial. Bapak itu rektor pertama yang terpilih dari hasil musyawarah, betul tidak Pak? Iya. Itu mungkin Bapak bisa terpilih mungkin karena visi misi yang Bapak bawa tadi itu ya, entrepreneurial university. Salah satunya itu mungkin Pak.
Bukan kata saya, tapi kata yang memilih begitu. Yang memilih bilangnya gitu. Kepincut dengan tadi, dengan visi misinya. Ya. Itu targetnya, itu tadi dari yang Bapak paparkan itu kalau dari persentase sudah terrealisasi berapa persen? Nah gini, ini penting nih Mbak. Kalau yang akreditasi internasional, sebelumnya memang sudah dirintis oleh para rektor terdahulu. Iya. Saya melanjutkan dan target saya kan internasional itu 2019 100%. Sudah semua 100%. Nah ini dari rintisan yang lama ditambah yang saya jalankan sudah 50% lebih. 50%. Ini kan udah setengah jalan. Jadi 2019 ya Pak ya insya Allah lah ini kita akan perjuangkan. Kalau publikasi juga sama. Publikasi itu adalah kita ada 1.400 dosen. Ketika ada angka 1.388 publikasi itu udah hampir satu dosen satu publikasi rata-ratanya. Walaupun nanti beda-beda kan, ada satu dosen yang tinggi publikasinya, ada yang rendah, tapi kita bicara average. Nah yang menarik adalah yang entrepreneur. Jadi waktu saya ke Kuala Lumpur tahun 2014 saya menghadiri 2013 saya lupa tahunnya, menghadiri Kongres Internasional Entrepreneurial University, perguruan tinggi yang udah maju entrepreneurnya kayak seperti MIT, Stanford, terus dari Hong Kong juga ada, dari Eropa banyak, dari Jepang, Korea. Mereka itu rata-rata lulusan yang jadi entrepreneur untuk yang udah maju entrepreneurnya hanya 8%. 8%? Karena tidak mudah. Jumlah kan sedikit. Sulit ya? Sulit, karena tidak mungkin suatu perguruan tinggi menghasilkan 100% jadi entrepreneur. Terbanyak yang tadi, employee dan profesional, lebih sedikit yang peneliti, yang paling sedikit entrepreneur. Jadi target saya adalah 2019 itu ya 4% menjadi entrepreneur, tapi setelah dia 3 tahun lulus. Itu target-target yang kita canangkan. Ya, lalu saya punya pemikiran lain bahwa ITB bukan untuk ITB, tapi ITB untuk masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu setiap ada keperluan yang ternyata misalkan pemerintah perlu bantuan ahli akustik atau ahli dalam bidang civil engineering, kita selalu respon. Sebagai contoh, kalau Pak Ali Usman atau Mbak Ita dan kawan-kawan sempat ke istana tanggal 17 Agustus, ya kami punya tim dosen yang ahli akustik yang membantu istana, yang standby. Kan kalau di lapangan ada speaker suara itu kan ada gaung balik. Gimana supaya ada gaung balik? Ada ilmunya itu. Jadi kami juga kirim dosen kita yang kuat di bidang akustik engineering untuk bantu di sana. Lalu kalau ada daerah yang misalkan terkena bencana, paling kritis kan air bersih. Kita punya dosen yang ahli air bersih, termasuk penjernih air. Itu pun salah satu inovator kita. Ada dosen kami yang teknik kimia bisa membuat penjernih air yang ukurannya nano. Jadi sangat halus itunya filternya. Jadi sampai bakteri pun udah terbuang. Itu. Lalu ada ahli yang electrical. Mungkin pernah dengar waktu Cengkareng Terminal 3 padam, terus ada yang mengatakan perlu 3 bulan, perlu berapa bulan. Habis sahur bulan puasa waktu itu kami kirim, dia cukup 3 jam menyelesaikan masalah itu. Dan harmoni ada 7 huruf, HARMONI. H-nya itu harus humble, orang ITB harus humble, harus rendah hati. Kenapa? Karena kata saya ingat salah satu senior advisor, saya punya para penasihat senior saya, mantan rektor dan beberapa wakil rektor saya angkat jadi penasihat saya. Salah satu senior advisor mengatakan, jangan sombong, karena orang sombong pun nggak suka sama orang sombong. Jadi humble, itu H. A-nya agile. Agile itu tulisannya kan agile.
agile, lincah, harus responsif terhadap lingkungan. Karena kalau nggak responsif akan mirip hewan kodok. Kodok itu kalau kita taruh di air dingin, dia tidak merasakan dinginnya suhu sehingga dia diam. Dihangatkan 40 derajat, nggak merasakan hangat, diam juga. Kasih 100 derajat, mendidih, akhirnya badannya lumat jadi sui, kayak dimakan orang. Jadi orang yang tidak responsif terhadap lingkungan akan ditinggalkan lingkungannya. Bahaya. Apalagi di era sekarang harus responsif, harus agile, dinamis, betul, harus lincah, reaktif terhadap perubahan dan adaptif. Yang ketiga R, respect, harus hormat pada siapapun. Karena tidak ada orang yang berdiri sendiri, pasti butuh orang lain. Harus hormat pada yang tua, yang muda, hormat taat aturan, karena begitu aturan dilanggar akan berantakan semua kehidupan. Itu respect. M, motivated. Saya katakan pada dosen dan mahasiswa, kita harus punya kemampuan dan keinginan untuk maju, motivasi untuk maju. Orang yang tidak punya keinginan maju tidak akan maju. Karena saya katakan perguruan tinggi akan maju bukan karena dosennya bagus, bukan karena mahasiswa bagus, bukan karena punya uang banyak, bukan karena alat dan bangunan bagus, tapi karena adanya keinginan dari semua untuk maju. Maka motivated. Oh, outstanding, harus punya standar kualitas tinggi mungkin supaya kita memberikan hasil yang terbaik. N, nation, apa yang kita lakukan adalah hanya untuk bangsa, bukan untuk diri sendiri atau golongannya. Jadi harus jadi patriot. Itu saya titipkan kepada semua warga kampus. Formation. Terakhir I, integrity, satu kesatuan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadilah harmoni. Harmoni. Tuh, lalu pembinaan mahasiswa, saya menjalankan prinsip 4R, rasio, raga, rasa, dan religi. Rasio itu kan mahasiswa ketika masuk, dia di-upgrade ilmunya dari yang ilmu SMA menjadi ilmu S1, bahkan S2, S3. Maka rasionya diisi jadi orang pintar. Orang pintar, orang cerdas. Tapi saya katakan ke semuanya yang di kampus, pintar tidak cukup, badannya harus sehat, maka raga. Maka mata kuliah olahraga wajib. Wajib di tingkat 1, Bu. Lalu setelah lulus olahraga, dia harus ikut unit olahraga. Ada sepak bola, tenis, silahkan pilih yang mana, supaya dia itu badannya sehat, raga. Tapi pintar dan sehat sangat berbahaya, karena dia bisa melakukan apapun. Maka muncul rasa, harus punya empati, kepedulian sosial. Maka rasa ini sangat penting, sehingga mahasiswa juga ikut unit seni, unit sosial, organisasi. Karena ketika seni itu kan, ketika kita mendengar biola bukan mendengar dengan kuping, kan dengan hati sebetulnya. Itu adalah rasa. Nah, maka ini ketika anaknya rasionya pinter, badannya sehat, punya empati, punya akhlak yang mulia, berbudi luhur, ini akan indah hidupnya. Akan melakukan pekerjaan yang bermanfaat, tidak yang sebaliknya. Tetapi di atas ketiga ini muncul R yang keempat, yaitu religi. Harus menjunjung tinggi nilai luhur agama. Maka muncullah harmoni dan 4R. R menjadi rodanya, harmoni jadi sasis mobilnya. Jadi dengan 4 roda, bergerak dia cepat dengan kondisi harmoni dan 4R tadi. Ya, jadi ini yang melengkapi entrepreneurial university. Juga ada syarat lain entrepreneurial university. Tidak boleh sendirian, harus kerjasama dengan industri, dengan masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Karena dari pengalaman negara maju, saya pernah hadir di konferensi tahun, udah lama, tahun 2007. Itu belajar dari sebuah negara industri. Saya tanya, gimana Anda inovasi sampai jadi produk industri? Budgetnya gimana? Saya tanya. Rupanya dari perguruan tinggi paling 3%.
Dari industri 65%-an, sisanya 32% dari pemerintah. Maka sekarang saya senang, kenapa? Karena Pak Presiden, lalu Pak Menristek-Dikti sedang menggalakkan Teknopark. Teknopark itu kan suatu sarana untuk mempertemukan perguruan tinggi, lembaga riset, R&D dengan industri dan pemerintah. Ini suatu arah yang baik menurut saya, yang sangat tepat dari pemerintah untuk membangun Teknopark tadi. Ketika dibangun, para inovator akan bertemu dengan industri, bertemu dengan market. Disitulah maka produk akan dideliver ke pasar dengan cepat. Dan disitulah negara akan maju. Negara maju karena ada inovator dan entrepreneur. Kenapa? Mereka lah yang menciptakan lapangan kerja. Itu satu. Lalu yang kedua juga harus menjalin kerjasama internasional. Kenapa? Karena dunia kecil kan sekarang. Kecil. Global itu udah society kita. Sehingga kita harus punya kerjasama dengan sesama perguruan tinggi, dengan industri. Nah sekarang ITB punya network dengan lebih dari 350 perguruan tinggi dan industri dari luar negeri, mancanegara. Kenapa? Karena dengan network ini paling enggak bisa mengakselerasi pengembangan ilmu, bisa sharing, lalu bisa memperkuat kerjasama untuk tadi menguatkan inovasi. Lalu ada juga kerjasama dengan riset dengan masyarakat internasional, disponsori Jepang untuk proyek yang namanya CCS, Carbon Capture Storage. Jadi bagaimana menangkap karbon dioksida di udara, itu kan racun, suntikan dalam tanah. Sehingga apa? Sehingga udaranya bersih, penduduknya sehat, bila perlu dipakai menyuntik supaya minyak keluar dari dalam tanah atau gas. Nah ini sedang dijalani dan proyek ini kerjasama dengan Jepang, lalu dengan banyak perguruan tinggi di Jepang juga, dan kita sebagai salah satu hostnya. Lalu untuk inovasi juga berkaitan dengan internasional, kita dapat proyek yang namanya SERA. SERA itu Sustainable Education and Research Alliance. Kita kerjasama dengan MIT untuk topik Sustainable Transportation Technology. Jadi nanti kereta api, mobil listrik itu supaya sustainable energinya kita teliti. MIT kan yang bagus itu teknologi baterainya untuk mobil listrik. Tapi karena ITB bukan untuk sendirian, untuk bangsa dan negara, kita juga merangkul kawan-kawan perguruan tinggi lain, diajak supaya ilmunya nyebar kemana-mana dengan cepat. Bersama-sama, harus maju bersama. Harmoni kan. Jadi kita terapkan. Mungkin bisa sedikit cerita perjalanan dari Bapak sebagai seorang akademisi. Oh, Panjang ya? panjang. Jadi dulu kan masuk kuliah tahun 81 Dari ITB juga ya? ITB di Teknik Industri, lulus bulan Maret, tanggal 8 Maret 86 dilantik. Oh. Dilantik, ingat tanggalnya 8 Maret 86 sebagai wisudawan. Setelah lalu setelah itu saya daftar. Ini menarik ini, saya dapat 3 tawaran. Apakah mau masuk Bank Indonesia, atau ada konsultan Inggris yang katanya mau disekolahkan ke Inggris, atau jadi dosen. BI waktu itu punya kebijakan untuk 10 lulusan terbaik tanpa testing, Mas. Dan Bapak masuk ya? Katanya masuk 10 terbaik. Lalu Inggris juga sama, kalau mau gabung dikasih fasilitas segala macam dan dikirim ke Inggris. Kenapa beli dosen Pak? Bukan lebih menjanjikan Pak? Ini menariknya nih, saya ceritanya lucu. Satu lagi jadi dosen kan, kalau belum PNS belum dapat gaji. Iya, lebih menjanjikan tawaran 2 itu Pak. Betul. Malah ke BI katanya 2 tahun setelah kerja kan langsung dikirim ke negara maju. Lalu saya bingung, 3-tiganya menarik. Lalu saya pulang ke Kuningan ketemu ibu. Karena ayah udah meninggal. Ketemu ibu, saya bilang, Bu, saya dapat 3 tawaran, gimana nih? Santai aja ngobrol. Ibu saya bilang, ibu kamu nggak tahu itu yang namanya BI,
konsultan, dosen. Ibu kan nggak sekolah tinggi, tapi udah pilih dosen aja katanya. Buat saya titah ibu lebih penting daripada titah raja. Akhirnya saya ambil itu. Maka jadilah calon dosen 86 April. Lalu tiba-tiba banyak tawaran beasiswa dari berbagai negara, tapi hanya dapat yang Perancis. Maka 87 1 April saya mendarat di Paris untuk kemudian sekolah di sana, S2 S3, S2-nya di Paris, S3-nya di Marseille, pulang 92 jadi dosen lagi. Jadi dosen. Saya jalanin terus dan pernah jadi ketua laboratorium, pernah jadi sekretaris program S3, pernah jadi ketua program S2 S3 di teknik industri. Lalu setelah itu waktu rektornya Profesor Ahmad Loka, saya diminta membantu di tingkat ITB. Maka tahun 2010 saya ikut bantu sebagai direktur pendidikan. Kemudian 2011 karena wakil rektor kami jadi dubes UNESCO, saya diangkat jadi wakil rektor Akademi Kemahasiswaan sampai 2014, lalu 2015 pindah tempat ke sini. Itu. Pak, kalau tadi Bapak kan sempat sampaikan ITB milik masyarakat, bangsa dan negara, dan Bapak juga sempat menjabarkan kiprah ITB untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kalau sedikit cerita Pak, boleh ya Pak? Sedikit cerita kiprah ITB di dunia pendidikan sendiri Pak, singkatnya saja Pak. Di dunia pendidikan, jadi gini, kita menjalankan pendidikan dalam 4 platform: science, engineering, business management, dan art and design. Tentu ada humaniora di dalamnya, humaniora. Nah, di ITB sendiri dalam menjalankan pendidikan itu, kita juga bukan hanya menjalankan pendidikan yang sifatnya itu lokal, tapi kita punya program yang namanya double degree. Oh, ada Double degree, contohnya kalau S2 itu mahasiswanya setahun di ITB, setahun di negara mana di partner kita. Ketika lulus dia dapat 2 ijazah, sehingga eksposur internasionalnya dirasakan oleh anaknya dan juga dia dikenal di tempat lain. S3 juga sama, bisa jadi 2 tahun di ITB, 2 tahun di luar, setelah lulus ijazahnya 2. Termasuk program student exchange, kita kirim mahasiswa keluar atau menerima mahasiswa lain di ITB supaya terjadi cross culture interaction sejak awal. Kenapa? Karena mahasiswa kita itu kan someday, suatu saat dia akan menjalankan peran strategis di negeri ini. Lalu juga mungkin kawan yang di luar negeri juga sama. Itu akan mempermudah silaturahmi, kerjasama di masa depan buat mereka. Demikian juga dosen, kita nerima profesor guest lecturer dari luar untuk ngajar di kita. Kita juga kirim dosen kita ngajar di tempat lain, supaya delivery saya ada penyamaan ini level pendidikan pengetahuan. Lalu kita juga melakukan joint supervision. Jadi misalkan ada anak S3 di kita, boleh nanti ada pembimbing yang dari luar juga yang pembimbing di sini, sehingga bisa publikasi bersama, namanya sama-samaan maju. Jadi itu kita ingin bahwa dalam dunia pendidikan juga masalah global kita nggak boleh tertinggal itu. Lalu kita punya 6 kelas internasional sekarang, sudah ada 6 program studi internasional, farmasi komunitas, lalu sains dan teknologi farmasi, penerbangan, mesin, teknik kimia, satu lagi teknik lingkungan. Nah, yang 6 itu siapa? Itu adalah mereka yang sudah dapat akreditasi internasional. Yang lainnya saya akan minta nyusul juga buka internasional. Dari yang sudah terakreditasi internasional itu yang mana yang jadi unggulan? Ada nggak Pak yang memang menjadi unggulan? Oke, ini menarik ini. Sebetulnya gini, ya target kita lebih ke
bagaimana si program studi ini mendapatkan recognition dari masyarakat internasional. Sehingga dengan demikian semuanya adalah buat kami unggulan. Karena bukan bidangnya lagi, tapi sekarang adalah recognition-nya. Jadi mereka alhamdulillah berlomba semangat. Karena ada suatu model yang kita sebut agent of change. Agent of change itu kan akreditasi tadi dimulai 1-2 prodi dulu. Begitu ini jadi kan jadi daya tarik buat yang lain yang belum ikut juga yang lain. Itu satu. Yang kedua kita terapkan CIS, CIS, Commitment, Involvement, Support. Jadi ada komitmen dari ITB, bukan hanya dari zaman saya, dari yang sebelumnya, untuk membuat program studi ini terakui secara internasional. Ini komitmen. Maka dinyatakan dalam berbagai forum termasuk rapat pimpinan. Kita akan push supaya semua prodi internasional itu terakreditasi. Semua prodi terakreditasi internasional. Komitmen. Yang kedua involvement. Semuanya terlibat. Baik yang direktorat, di fakultas sampai ke program studi, sampai kelompok keahlian dan laboratorium. Yang ketiga support. Dananya kita siapkan. Karena untuk akreditasi itu ada dananya, harus bayar ke si lembaga sananya. Nah, itu tidak akan terwujud kalau tidak ada CIS ini. Komitmen, involvement, dan support. Dan model ini alhamdulillah memberikan manfaat dan nyata. Kalau bicara Bapak pribadi, selama Bapak menjadi seorang akademisi, mungkin ada prestasi yang bisa sedikit diceritakan? Waduh, kayaknya nggak ada dibanding teman-teman banyak yang lebih bagus dari saya. Soalnya saya pernah membaca satu kutipan menarik, benar nggak Bapak pernah menyampaikan seperti ini? Seorang pemimpin adalah manusia biasa tapi mempunyai prestasi luar biasa. Iya, itu adalah resep saya kepada para mahasiswa dan dosen. Jadilah pemimpin, tapi pemimpin bukan orang yang suka merintah atau punya anak buah banyak. Oh, maksudnya seperti itu ya Pak? Dalam entrepreneurial itu, ini saya konteks entrepreneur university. Iya, betul. Pemimpin adalah orang biasa yang menghasilkan karya luar biasa. Sehingga anak-anak tidak usah takut ketika dia jadi entrepreneur. Jadi inovator, disitulah dia pemimpin. Bisa menciptakan lapangan kerja, bisa jadi panutan orang banyak kan. Itu pemimpin dalam entrepreneurial university. The ordinary people who obtain the extraordinary achievement. Itu Mas. Kenapa seperti itu ya Pak? Enggak tahu. Bapak sibuk banget nih Pak sebagai pendidik ya Pak ya, masih sempat olahraga. Nah, betul. Jadi gini, harus itu karena olahraga itu kan mirip orang minum kan nggak boleh kurang minum. Oksigen nggak boleh kurang oksigen. Olahraga juga sama, harus menjadi kewajiban. Jadi saya olahraga kalau nggak renang, jalan kaki atau jogging udah nggak kuat. Kan manusia diciptakan untuk jalan, kanguru untuk lari. Lalu kalau nggak di rumah, kalau nggak sempat renang, nggak sempat jalan kaki karena hujan atau karena nggak sempat di rumah, ada sepeda statis. Ya, yang murah aja, yang penting badannya bergerak. Ya, jadi itu karena kalau nggak olahraga sayang, nanti badan kita kan harus dirawat dengan digerakkan. Karena saya iri lihat orang luar negeri yang maju, Eropa, Amerika atau Jepang, setiap hari katakan minimum jalan 10.000 langkah. Nah kita dari depan rumah udah naik kendaraan, depan kantor jalan. Kapan geraknya kan Pak Wali? Akhirnya kita harus cari momen supaya kita gerak.